Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ni'mah ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, saya tadi lambat datang kerana baru selesai mengajar di rumah. Hikam juga, tapi nampaknya terlambat sebab ada proses untuk rekaman ni. Ialah kita mesti hati-hati dengan sebarang langkah di negara kita, kerana kita tidak tahu apa yang akan disiarkan, kecuali sudah diyakini bahawa benda yang disiarkan itu adalah tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara Islam, negara Ahli Sunnah wal Jamaah. Benda ini bagus, diminta supaya tidak sebarang ajaran-ajaran yang terpesong masuk di negara Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, saya pun pada waktu yang sama menganggap bahawa Ibnu Athaillah Iskandari merupakan orang yang berkat. Sebab di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana semua lancar, berarti itu ada masalah. Sebab di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah pasti ada rintangan. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu datang ke Taif, seorang yang tersayang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Habibur Rahman, Allah Akbar, kekasih yang maha pengasih, Allah Akbar. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya musuhnya semuanya ditiup, sekali saja hancur, boleh hancur. Tapi tak demikian, kerana kita punya dasar agama dan dasar dakwah Islamiyah adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada al-alamin, kepada alam semesta ini. Jadi mesti kita bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Taif, dilempar batu sampai mengalir darah daripada barang yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tidak henti-henti menyampaikan ad-da'wah al-islamiyah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ni siapa? Subhanallah, dilempar batu, dicaci maki, dikasih sampah yang kotor, dikasih najis di badan dia, tapi itu tidak henti-henti menyampaikan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah ini pasti ada rintangan. Kalau tidak ada rintangan, berarti itu bukan dakwah Islamiyah. Dan pada waktu yang sama saya mengambil kesimpulan bahawa Ibnu Athaillah Iskandari ini adalah merupakan orang kelas berat, kan? Orang kelas berat. Sebab tak langsung direkam. Kalau dia bukan kelas berat, berarti direkam terus, kan? Itu menunjukkan Ibnu Athaillah Iskandari dia punya al-hikam ini adalah kelas berat.
Jadi itu yang saya ambil kesimpulan malam ini, bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah orang yang berkat. Kenapa? Karena perjalanan pun ada macet sedikit, menunjukkan berkat tu. Jadi kita mesti berjalan, insya-Allah taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, saya pun tadi fikir dalam perjalanan saya, malam ini kita akan berbahagia dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam poin yang ke-13. Saya merasa itu poin yang sangat sensitif. Seandainya orang tu hanya menghafal poin ini, yang 13 ini, dan memahaminya sudah cukup. Apalagi kalau sudah menghafal 12 poin yang telah lalu. Allahu Akbar. Yang mana banyak kita katakan bahawa Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam menulis hikam ini semuanya bereretan. Kita tak boleh membaca tengah-tengah kecuali kita membaca yang pertama. Dia musalsal, dia punya seri tertentu, supaya pemahaman kita terhadap akidah dan tasawuf dan akhlak tepat-tepat dan tidak mengaruh. Hikmah yang 13 cukup cantik. Dikatakan kaifa yusyriqu qalbun, bagaimana satu hati itu, seseorang itu hatinya dapat bercahaya, bersinar. Bagaimana orang itu boleh bersinar hati dia? Nah, tapi di sini tak ada manusia, saya disebut di sini ditulis dalam nas ini, tapi saya terjemahkan demikian. Bagaimana seseorang ini hatinya dapat bersinar? Allahu Akbar. Lebih kuat lagi daripada bercahaya. Ini bersinar. Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Sedangkan gambaran-gambaran alam semesta ini, wujud ini, muntabi'atun fi mir'atihi, melekat pada cermin hati dia. Tinggi bahasa dia. Cermin hati dia. Ini bagaimana kita punya hati ini dapat bersinar, bercahaya, sedangkan kita punya jendela hati kita, itu saya punya, tapi dikatakan sini cermin hati dia. Cermin itu jendela lah. Melekat, dikatakan suwarul akwani, gambaran-gambaran alam semesta, melekat di dalam cermin hati dia, jendela hati dia, pintu hati dia. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita sudah pernah juga membahas mengenai al-anasir al-insaniyah, unsur-unsur asas pada diri manusia. Kita ada al-unsur al-jusmani, kita punya jasad ni. Jasad kita ini dimiliki oleh manusia dan dimiliki juga oleh hayawan. Sama tu, tak ada bezanya. Hayawan senang makan pisang, ya kan? Terutama kerah, ya kan? Kalau bahasa Brunei itu apa tu? Ambok. Makanya Darwin mengatakan manusia daripada ambok. So, dia melihat hanya dari segi perspektif al-jusmani. Manusia daripada pertama jusmani ini, ada jusmani. Di mana jusmani ini kita al-qadrul mushtarak, kita berkongsi dengan binatang-binatang yang lain. Ambok, yang lainnya, ayam, ikan, sama semua tu. Tak ada nilainya sebenarnya. Karena dia akan menarik manusia ke bumi, di mana bumi ini penuh dengan syahwat, kan? Dunia syahwat, dunia itu syahwat. Sebagai tempat bertapak unsur yang asas, unsur yang kedua itu, yang dia asas, yaitu mengenai rohani kita. Di dalam rohani kita ini ada benda yang perlu kita perhatikan, namanya al-aqlu wal qalbu, ya kan? Akal fikiran kita dan hati kita ini. Kita masuk dulu kepada pembahasan rohani. Rohani ini merupakan unsur
cahaya yang mempunyai kedudukan yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia menjaga rohani dia ini dan dia menjadikan dominan lebih daripada jasad dia, taruhlah masalah 60%, maka dia boleh mengalahkan malaikat. Nah, bagaimana kira-kira kalau seandainya itu orang menjadikan dia punya rohani berperang 100%, tapi itu berat, kecuali para nabi dan para rasul saja. Nah, dia boleh melihat malakutillahi, malakutis samawati wal ard, kebesaran-kebesaran Allah di langit dan di bumi. Saya dikatakan fa idza sawaituhu, diceritakan waktu Allah menciptakan Adam alaihissalam, waktu jasad dia terbentuk dengan sempurna. Jasad dia sudah sempurna dengan orang yang paling handsome, semua badan dia luar biasa. Allah berfirman fa idza sawaituhu kepada para malaikat, termasuklah juga iblis, fa idza sawaituhu, bila mana aku sempurnakan ciptaannya. Itu unsur yang pertama, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku hembuskan ke dalam badannya min ruhi, daripada roh saya. Di sini tak boleh dipahami bahawa ini roh Allah daripada zat Allah, tak. Roh yang Allah ciptakan khas untuk manusia. Bila mana manusia ini menjaga roh ini, maka dia lebih hebat daripada semua makhluk yang ada di dunia ini. Makanya itu rahasianya dikatakan oleh ulama, diperintahkan semua selama Sayyidina Adam ayah kita ini menjaga rohani ini, faqa'u lahu sajidin, serta mertelah sujud kepada Adam alaihi salam. Kenapa? Kerana itu Adam alaihi salam tidak mengikuti lagi unsur jasmani dia, dominan dia rohani dia. Faqa'u lahu sajidin, maka serta mertelah hai sekalian para malaikat yang ada di situ, termasuk oleh iblis, disuruh tunduk, disuruh sujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghargaan kepada manusia yang mempunyai unsur yang luar biasa. Nah, di mana kerohanian kita ini dapat kita ketahui, dia punya selok belok melalui akal fikiran kita, al-aqlu wal qalbu, ya kan? Bagaimana kita nak mengetahui kita punya rohani, perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah stabil? Bila mana perjalanan rohani kita tidak stabil, berarti tugas yang asas yang dipikulkan kepada manusia, perjalanannya tidak stabil. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah maksudnya senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan mengajak orang-orang lain untuk berbuat baik, menegakkan keadilan, menerangkan mana yang baik, mana yang buruk kepada manusia, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi khalifah fil ardi adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak tu. Bila kira-kira tu, bila mana kita punya hati berkuasa menguasai kita punya jusmani. Nah, kalau jusmani kita yang menguasai rohani kita, senantiasa kita menggantungkan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia mengatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, tidak mungkin. Bagaimana katanya? Bagaimana seseorang itu hatinya dapat bersinar sedang dia punya hati senantiasa bergantung kepada alam semesta, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menghendaki kepada manusia supaya senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul tawakkul ala Allah taala, bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melihat Allah melalui mata hati dia, dan mengambil kesimpulan pada waktu yang sama bahawa tidak ada yang dapat memberikan kesan yang baik di dunia ini dan kesan yang buruk di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberikan rezeki,
tidak ada yang menahan rezeki, tidak ada yang menaikkan pangkat, tidak ada yang menurunkan pangkat kecuali Allah sahaja. Manusia hanya merupakan bagaikan robot saja. Sebab kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kehidupan kita antara manusia ini. Manusia tak boleh bikin apa-apa. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dicoba. Bila mana berbuat baik, maka diberikan pahala yang berlipat ganda. Bila mana berbuat jahat, maka tidak diberikan ancaman atau azab kecuali mengikut kadar pelanggaran dia terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu bila mana dia menjadikan hati dia punya rohani lebih, maka dia akan menjadi lebih hebat daripada malaikat. Karena apa? Karena hatinya bercahaya. Yusyriku qalbun, karena cahaya yang ada itu maka manusia boleh mengalahkan segala-galanya. Makanya ada orang dikatakan ahlul khatwah, dan ini benda yang bukan yang mengaruh. Ini diceritakan oleh ulama, bukan ulama Mu'tazilah atau Syiah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada namanya Ahlul Khatwah. Karena mereka punya hati tak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali melangkah boleh saja sampai di Maghrib, Maroko. Namanya Ahlul Khatwah. Manusia bila mana sudah boleh sampai ke tahap ini, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, tak melihat dunia ini bahawa dunia ini menguasai dia, tapi yang menguasai dia ada Allah. Allah Subhanahu wa taala, dia boleh sekali melangkah, boleh sampai ke Madinah. Tapi jangan langsung mengatakan sudah kita ini banyak sudah mujahadah fi sabilillah, terus kita mulai melangkah. Boleh salah melangkah tu, ya kan? Dan mengaku kepada orang, sebab itu keramah. Kita dalam Islam keramat tidak boleh diprogram. Al karamatu la tubarmaj. Keramat ini tak boleh diprogram, boleh datang boleh tak. Tapi itulah ahlul khatwa, orang-orang ahlullah, bila mana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kun fayakun, ya kan? Kan dikatakan bila seandainya orang itu senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang telah dipikulkan di atas pundak dia, dan senantiasa melaksanakan sunat-sunat, menjaga sunat-sunat ini, maka dia melihat dengan pandangan Allah, ya? Memegang dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, memegang dengan tangan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berjalan bersumber di mana perjalanannya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata-kata tentunya berkata-kata dengan bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mengucapkan kecuali benda-benda yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dikatakan dalam hadis yang lain, bila mana orang memerangi dia, maka Allah musuhnya. Allah musuhnya berarti kita akan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang sanggup memerangi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan puan-puan, jadi kita bila mana kita menjaga kita punya unsur rohani ini, maka kita akan menjadi hebat. Tapi iblis tidak mau unsur rohani kita ini menjadi menguasai kita punya jusmani. Sebab kalaulah seandainya manusia ini semuanya dapat menjadikan dia punya rohani berperang yang sebagaimana yang semestinya, berarti iblis sudah habis dia punya usaha, sudah orang tak mau ikut sama dia. Ini iblis sekarang nak memprogram komputer, apa lagi kira-kira ni? Apalagi program yang akan datang ni? Alam apa lagi yang akan diciptakan? Iblis sudah ciptakan alam globalisasi, apa lagi kira-kira? Supaya manusia senantiasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita waktu saya kecil, saya tak ada TV. Kami tak ada TV. Waktu saya kecil tak ada TV. TV ada 1-2 orang yang punya TV. Itu pun hitam putih. Itu pun curi-curi kita nak tengok. Dan itu pun programnya sedap-sedap. Artinya tidak ada benda yang kita tengok seperti sekarang ni. Artinya alhamdulillah, luar biasa. Itu pun kita tak tengok TV. Maksudnya maksiat. Kalau kita sudah masuk di rumah, kita sudah selamat. Tapi sekarang ni selamat enggak? Dengan semua channel yang ada boleh masuk rumah kita. Melalui handphone kita boleh tengok. Channel yang luar biasa boleh tekan saja. Nak channel apa di sini? Semua boleh.
Jadi ketika ada unsur kerohanian yang mengontrol kita, maka kita akan ikut syahwat, lebih rendah daripada binatang. Balhum kal an'ami, bahkan mereka kal an'ami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kal an'ami, mereka yang tidak menjaga kerohanian dia ini, mengikut hawa nafsu dia, menjaga badan dia supaya senantiasa otot-otot luar biasa penting, tapi yang lebih penting adalah kita punya masalah rohani. Hanya memperhatikan dia punya jusmani, kal an'ami, sama dengan binatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan binatang lebih bagus, sebab binatang mempunyai kerbau lebih kuat daripada kita, kuda lebih kuat daripada kita, tak usah kuda, keledai lebih hebat daripada kita. Kalau kita tidak menjadikan rohani kita menguasai badan kita, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab binatang dia punya permasalahan di dunia, habis disembelih, dimakan dia punya daging, habis cerita, bertasbih kepada Allah. Tapi manusia tak. Manusia bila mana tidak menjaga kerohanian dia, maka akan menghadapi krisis yang luar biasa, akan dipertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepadanya. Dari mana diperoleh? Akan ditanya. Kalau sumber rezeki itu bukan daripada benda yang halal, tentunya kalau Allah tak maafkan, azab. Naam. Kemana dinafkahkan? Akan ditanya juga. Akan ditanya juga. Kalau tidak selamat, wal'iyadu billah, maka dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang membakar ini bukan daripada saya. Tengok Al-Quran dan hadis. Pada waktu yang sama, kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dendam kepada hambanya. Dia cinta kepada hambanya, tidak reda bila mana hambanya masuk api neraka. Tak mau. Allah tidak mau hambanya masuk api neraka. Dia mau supaya hambanya masuk syurga, tapi memberikan ikhtiar, pilih yang baik dan pilih yang buruk, terserah. Tapi ini aku berikan hidayah. Aku berikan hidayah supaya orang tu dia dapat diberikan taklif dengan penuh ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, untuk apa taklif? Diberikan ikhtiar supaya taklif berjalan tepat. Pilih mana suka. Ini untuk syurga, ini untuk neraka, pilih mana suka. Nak ikut dengan syahwat, berarti panas tu. Nak ikut dengan cahaya ni, berarti kita akan berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wallahi kalau kita mengikuti kita punya kerohanian ini, kita akan berbahagia. Kita mengatakan dunia ini tidak ada artinya. Nah, dunia ini tidak ada artinya. Tetapi ialah manusia yang mempunyai unsur jasmani, yakni sa'atan fasa'ah. Kita adakan keseimbangan antara rohani kita dengan jasmani kita. Tetapi kalau orang tu dia nak menjadikan rohani dia 100%, Allahu Akbar, berarti itu orang hebat sungguh. Allahu Akbar, orang luar biasa tu. Jadi itu pentingnya kita ni menjaga kerohanian kita ni. Dikatakan dalam satu kajian ilmu jiwa, manusia 30% memperhatikan keperluan jasmani dia, 70% dalam ilmu jiwa. 70% manusia yang perhatikan dia punya jasmani dia. Minta maaf, terutama perempuan, ya kan? Kita nak jaga diri kita supaya body baik, sport, lari, ya kan? Sebelum azan subuh orang sudah lari, ya kan? Alangkah baiknya kalau sembahyang subuh dulu, ya kan? Sembahyang subuh dulu baru lari. Ini sebelum sembahyang subuh dia sudah lari, ya kan? Macam mana kira-kira tu? Sedangkan sembahyang subuh itu, sembahyang itu adalah merupakan pada waktu yang sama ibadat, pada waktu yang sama dia adalah menjadikan badan kita sehat, kerana semua rongga-rongga kita ini adalah bergerak, perjalanan darah kita adalah lancar. Sujud artinya darah lari kepada otak kita, sehingga kita ini mudah berfikir. Ini lari saja, penting juga lari. Kita tengok beberapa orang, tapi saya rasa di Brunei kurang. Kalau tempat saya itu Allahu Akbar, terutama hari Ahad, semua nak lari, semua nak menjaga badan dia supaya sehat, supaya takut dikena kanser apa segala.
Padahal kanser rohani lebih berbahaya lagi. Bila mana rohani kita tidak betul, maka kita ini akan lebih rendah nilainya daripada binatang ni. Kal an'am. Maka itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat penting, menjaga hati kita. Inna fil jasadi mudghah, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Naam. Ada segumpal darah ini mudghah, segumpal daging ni. Naam. Mudghah dalam hati kita ni, segumpal daging ni, yang maksudnya mudghah boleh kalau masukkan di mulut boleh dimakan dengan sedap tu, kalau tidak dimasak macam mana nak sedap ni kan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila mana segumpal daging ini kita jaga, salahat, dia sehat, kan? Sehat, salahal jasadu kullu, maka semua jasad kita ini akan sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila mana dia rosak, kita tak jaga cahaya yang ada di sini, fasadal jasadu kullu, maka jasad kita akan semua tidak sehat. Ala wahiyal qalb, bukankah itu hati yang perlu dijaga? Maka itu juga yang diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari, di mana ditekankan bahawa segala-galanya adalah daripada hati kita ni. Tetapi manusia dikatakan pada dasarnya 70% dia memperhatikan badan dia, ya kan? Dia memperhatikan badan dia. Susah sangat kalau hari ini tak makan kerbau, susah sangat kalau hari ini tak makan ayam goreng, susah sangat kalau tak makan ikan panggang. Sebab apa? Dikatanya protein tu jaga ni, ustaz ni mesti ustaz makan ni, ya kan? Kenapa tak diperhatikan masalah kerohanian? Makanlah keju ni, makanlah sayur-sayur ni, penting ni untuk menjaga kolesterol. Kacang-kacang ni, kacang kuda, ustaz makan biar sehat, ya kan? Betul tu. Tapi mengenai kerohanian kita ni jauh lebih hebat lagi. Tapi di dalam Islam sebenarnya jauh lebih hebat. Sebab Islam mengatakan di dalam mengontrol kesehatan kita ini, supaya jasmani kita tidak mempunyai beban yang lebih daripada yang ditetapkan, dia bilang apa? Ya kan? Nahnu qaumun. Allah, Rasulullah memperkenalkan dirinya, nahnu qaumun, kami ni kaum umat ni. Allah Akbar. La na'kulu hatta naju, kami tidak akan makan sehingga kita lapar. Allah, ustaz makan banyak kok. La na'kulu hatta naju, kami tidak akan makan kecuali kita ni lapar. Wa idza akalna la nashba, bila mana kita ni makan kita tidak kenyang. Supaya apa? Supaya kita senantiasa sehat. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikirimkan kepadanya baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Raja Mesir pada waktu itu. Dua putri yang cantik. Allahu Akbar. Dua putri yang cantik daripada hamba sahaya. Kemudian satu doktor dari Mesir. Dua hamba sahaya, gadis yang cantik ini diambil, ya kan? Kemudian doktor ditolak. Kenapa? Karena umat Islam selama menjaga agama Islam, ya kan? Orang Islam selama menjaga agama perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sakit. Kenapa? Semua dia sudah diatasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ini kadang salah memahami agama. Kita tengok kalau kita sudah sembahyang sudah cukup. Nah, Islam ini mengatasi segala aspek kehidupan. Segala aspek kehidupan. Dia kata kalau masalah makan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah melampaui batas sehingga menjadikan badan kita itu menanggulangi banyak masalah lebih daripada timbangan yang diperlukan. Sehingga dokter kan sudah mengatasi, kalau tingginya sekian, timbangannya hanya sekian. 63 kilo berarti berapa tu yang kita tinggi berapa? 63 berarti berapa dia punya timbangan tertingginya, kan diukur itu. Ustaz lebih timbangan ni, bahaya ustaz ni kan. Orang kaget pula lebihi. Tapi Islam tak. Islam sudah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu.
Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami ini adalah ummah, kaum, bila kita tak makan kecuali kita dalam keadaan lapar. Supaya sedar juga kita makan waktu lapar kan? Makan terus, makan terus, makan terus. Ya kan? Sedikit-sedikit makan. Dia macam binatang, ya kan? Kal an'am, kata, bukan saya bilang, kal an'am. Tapi yang diminta kalau lapar, kalau nak makan tengok waktu lapar. Terasa baru makan. Supaya makanan apa yang kita sanggup beli semuanya sedap. Nasi dan air sedap sangat bila mana waktu lapar. Ya kan? Tak usah bermimpi Allah macam mana orang tu tiap-tiap hari makan kebab. Ya kan? Makan kuftah, sedapnya dia. Nah, boleh saja tidak sedap kerana dia makan waktu dia tak perlukan, tapi orang tu hanya nasi saja. Nasi dan garam saja. Campur air sedikit, sedapnya. Dia kata alhamdulillah. Nah, saya punya adik, saya tengok dia punya anak dia sihat walafiat, masya-Allah. Apa yang dimakan? Ikan kering saja. Ikan kering saja, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Elok-elok ada. Sihat walafiat. Berjalan dengan lancar. Tak pernah mengadu. Macam kita ni, Ustaz punya kolesterol berapa? 6. Hati-hati Ustaz. Bahaya. Kenapa? Kerana permakanan yang dijaga. Subhanallah. Jadi tu jadi kita yang paling penting adalah dijaga ini masalah kita punya kerohanian kita ni. Hati kita ni sumber kerohanian. Ya kan? Sumber kerohanian kalau kita jaga, insya-Allah kita akan menjadi lebih hebat daripada malaikat. Kita kembali kajian ilmu jiwa mengatakan manusia memperhatikan badannya, keperluan badan dia 70%. Tetapi akal fikirannya, sebab karena ini orang putih yang mengkaji, akal fikirannya, dia tak mengatakan hatinya, akal fikirannya 30% saja. Itu lumayan sudah. Ada yang tak memperhatikan akal fikirannya. Semuanya adalah bagaimana nak memuaskan dia punya jusmani, ya kan? Semuanya dikejar di dunia ini kerana jusmani dia. Padahal dia tak tahu bahawa kebahagiaan ini daripada kita punya jiwa kita ini. Nah, di kubur nanti apa yang berperang? Jiwa kita, ya kan? Sebab badang ini merupakan tempat persinggahan sementara bagi jiwa kita, bagi rohani kita. Nah, karena kalau orang masuk syurga, mana masuk badang ini? Badang ini tidak sedap ni. Orang akan diberikan badang yang luar biasa, meskipun daripada asal ajbuz zanab yang di belakang sini, di sini belakang itu ada satu biji yang macam zarrah, di mana itu kalau manusia masuk di kubur semua anggota badan dia hancur kecuali ajbuz zanab. Dekat ekor kita ni ada satu macam zarrah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dari situlah mereka nanti akan dibangkitkan semua daripada ajbuz zanab. Semua orang punya ajbuz zanab tidak akan hancur di kubur. Dari situlah tumbuh nanti macam macam tumbuh-tumbuhan semua bangun, ya? Nanti kalau pada akhir zaman ni tu sudah ditrompet tu disuruh bangkit semua untuk dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun daripada kubur macam tumbuh-tumbuhan, tumbuh belaka, tumbuh semua, ya kan? Dalam hadis kan, daripada mana? Daripada ajbuz zanab, bagi orang yang hancur badannya. Tapi bagi orang yang tak hancur badannya, seperti orang mati syahid, orang yang memelihara undang-undang Allah Subhanahu wa taala, mana dia dimakan badannya oleh bumi. Apalagi para wali, nabi, apalagi rasul, apalagi Rasulullah, apalagi tidak akan dimakan badannya oleh bumi ini. Ana dengar di Mesir ada seorang pelajar Malaysia yang hafal Quran meninggal di Mesir. Kerana kuburan di Mesir ini, subhanallah, kuburan di Mesir ini macam kita turun di macam tempat rumah di bawah tu, disimpan saja gitu. Manusia kalau hancur-hancurlah, kemungkinan tulangnya disimpan tempat lain. Orang tengok perempuan yang hafal Quran tu utuh, tak berubah pun, cuma kainnya saja berubah sedikit warnanya. Allah jaga. Kan Allah sudah berjanji kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kita. Jaga undang-undang Allah, jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jagalah kerohanian kita ini, kerana tidak mungkin kita memahami undang-undang Allah selagi hati kita ini tidak baik. Tadi saya jelaskan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Bila mana dia baik, maka semuanya akan baik. Makanya itu perlu diperhatikan masalah hati ini. Masalah hati.
Kadang dulu manusia menganggap bahwa sebenarnya yang berperanan kita punya otak nih. Tetapi Al-Quran dan hadis mengatakan demikian. Yang berperang adalah hati kita. Cuma apa yang telah diproses di dalam hati kita, daripada suka duka, kalau kita marah, kalau kita gembira, redha kepada Allah, dengki karena orang baru lagi beli kereta baru, kita tak boleh beli, kita dengki, itu diproses oleh hati kita. Dari situlah terpancar ke otak kita, terpancar ke otak kita. Dari otak kita itu adalah bisik-bisik kita, kan? Pergi ganggu dia, pergi dia. Akhirnya bergeraklah badan kita dikontrol. Badan kita akan dikontrol bila mana dia penuh dengan dosa. Tetapi bila mana dia badan kita bersih, tidak mungkin dikontrol. Tentu malaikat yang ada di sebelah kanan mengatakan, jangan, tak baik itu. Kita pun istighfar, astagfirullah, tak baik, kan? Kemudian kawan-kawan yang baik pun, kawan-kawan yang baik, betul tak baik itu, tak baik itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jadi tambah kuat kita. 2 orang tu, 3 apa lagi? Pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin, kata Al-Quran. Senantiasalah kamu bersama dengan orang-orang yang benar perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita banyak nak berbuat kejahatan? Tentu tak boleh. Tapi kalau bersama dengan hati yang buruk, dia mendorong kita berbuat jahat. Kemungkinan asal usul kita baik, tapi disuruh kita berbuat jahat. Seorang tu, bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau kita bersama kepada masyarakat yang tidak baik? Maka kita akan hancur. Makanya itu kita dalam Riyadhus Shalihin, dalam babut taubah kita sudah jelaskan, seorang yang membunuh 99 nak bertobat, ya kan, diberikan fatwa bahwa tak boleh bertobat oleh satu ahli rahib, dibunuh jadi 100. Kemudian pergi sama orang alim. Orang alim kata apa? Pergi ke tempat satu pedesaan, di sana semua orang sembah Allah Subhanahu wa taala. Pergi sana. Ini menunjukkan bahawa pentingnya kita mencari lingkungan yang sehat untuk mendidik jiwa kita ni dan mendidik diri kita. Ini adalah lingkungan yang sehat menurut saya. Kita mempunyai sekarang lingkungan yang sehat. Kita boleh menciptakan lingkungan yang sehat. Kalau kita keluar, pilih mana suka. Kita ada masjid, ada pasar yang macam-macam yang dijual, ada tempat-tempat yang orang boleh berdansa, pilih mana suka. Tapi Allah menyuruh kita ke sini, Baitullah. Bila mana kita masuk, hati kita akan baik. Itu Kenapa? Karena terdapat orang-orang yang baik yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Di samping itu penuh dengan malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Kalau mendoakan kita, dan dia punya cahaya memancar kepada hati kita, sehingga kita mau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama lagi dengan kawan-kawan kita yang ada. Yang mana setiap orang ini punya cahaya dan memberikan pancaran kepada yang lainnya, sehingga dibuktikan oleh satu kajian barat ni, bagaimana orang waktu sembahyang ini dia boleh tambah sihat. Kita berdempet-dempetan sekarang ni, tambah berdempetan tambah bagus. Karena katanya setiap manusia ini mempunyai tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini tidak dapat diproses dengan stabil kecuali dengan berdempet-dempet. Tapi kita di Asia, di Indonesia, Brunei, Malaysia berjauhan pula, takut tersinggung. Sedikit sentuh, tersinggung dia. Tapi kita di negara Arab tak tambah rapat lagi, apalagi musim dingin, sedapnya, ya kan? Menunjukkan kita itu adalah kita sayang adik-adik kita, sayang. Kalau kita di Asia pegang sedikit sini terus marahnya, apalagi kalau di waktu sembahyang ditekan gini, tersinggunglah. Boleh bertumbuk tu. Padahal kita diminta dalam sembahyang biar rapat, supaya tenaga elektrik ini adalah boleh berjalan dengan stabil. Itu mengikut kajian barat, tapi sebenarnya itu adalah daripada rohani kita ini yang menguasai tubuh kita. Rohani kita ini bila mana kita ini sama-sama, maka Allah akan menjaga kita. Makanya itu Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Allah, tangan Allah itu, kalau kita sebagian Asy'ariyah menafsirkan, kekuatan Allah itu bersama dengan jamaah. Jamaah yang memelihara Allah ni. Berarti selama kita ini berjamaah, kita akan kuat. Kita akan kuat. Kalau masyarakat itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu enggak negara
negara asing menceroboh ke negara kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi kalau kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awalnya Al-Madinatul Munawwarah, awal diasaskan Madinah, tentara yang hebat. Berapa jumlahnya? 313. Tapi boleh menjadikan orang-orang yang nak menyerang Madinah gemetar. Kenapa? Karena mereka mempunyai cahaya yang luar biasa. Allah berikan cahaya. Sebelum diserang Madinah, sebelum umat Islam menyerang musuh Islam, atau mereka sudah ada terbisik dalam hati mereka nak menyerang musuh Islam, sebulan sebelum terjadi mereka sudah gemetar. Itu merupakan apa namanya, min khasaisi ummatin Nabi SAW. Satu ciri-ciri khas bagi umat Rasulullah SAW yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tunduk kepada agama ini, melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memperlekehkan ulama. Sebab kita ini dalam Islam ada 3 benda yang perlu dijaga. Laisa minna, kata Rasulullah SAW, man la yarhamu sagirana. Bukan daripada kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, baik dari segi ukuran badan maupun dari segi ukuran pangkat atau yang lainnya. Sagirana, bukan dari golongan kami. Walaisa minna man lam yuqir kabirana, dan bukan daripada golongan kami yang tidak memberikan penghargaan kepada orang yang lebih besar, baik dari segi ukuran badan maupun pangkat. Walaisa minna man lam ya'lam li alimihi haqqah, dan bukan daripada golongan kami yang tidak mengetahui hak orang alim. Sebab orang alim ini warasatul anbiya, tak ada cerita. Tidak ada cerita mengenai orang alim ini. Selama orang alim itu tidak membisniskan ilmu dia, perlu diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bahkan kursinya kalau negara Arab tinggi lagi. Kenapa? Kan dia adalah orang alim. Dia adalah orang alim, tidak boleh diganggu-gugat. Sebab itulah penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang alim. Sebab apa? Dia mempunyai salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu. Kalau kita menjaga ini, maka Allah akan menjaga kita. Selama satu negara itu menjaga hak orang alim, maka Allah akan menjaga hak negara itu. Di mana negara yang ditawan oleh musuh Islam selagi dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala akan bersama, innallaha ma'alladzina amanu, bersama orang-orang yang beriman, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada diri dia dan berbuat baik keluarga dia dan masyarakat dia. Kalau demikian, siapa yang mampu artinya mengalahkan negara Islam? Tidak mungkin. Kita nanti pada akhir zaman, waktu dipimpin oleh Muhammad ibni Abdullah al-Mahdi al-Muntazar, kita akan meruntuhkan benteng di Eropah dengan bertakbir saja. Kenapa? Karena takbir itu keluar daripada hati yang bersih. Tapi kita sekarang ini bertakbir, kita tengok beberapa ahli tinju di TV yang daripada Mesir, kita tengok dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jatuh. Sebab Allahu Akbar dari mulut dia saja. Coba daripada hati dia mengatakan Allahu Akbar, macam mana dia nak mengalahkan? Dia sendiri menampakkan aurat. Dia ahli tinju, menampakkan aurat dia. Allahu Akbar di mana? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, besar dari segala-galanya. Mesti kita berkeyakinan bahwa Allah Maha Besar. Dia yang lebih memberikan rezeki, dia yang lebih mengawal kita, dia lebih besar daripada segala-galanya. Maksudnya bila mana Allah menyuruh kita menutup aurat, tutupi aurat. Kalau kita tidak tutup aurat, berarti kita mengatakan Allah itu tak besar. Kenapa kita boleh mengatakan Allahu Akbar, sedangkan kita sekarang tak menutup aurat? Berarti tak sah kita punya Allahu Akbar. So, kita masih mengatakan bahwa syahwat nak membuka aurat jauh lebih besar daripada peraturan Allah Subhanahu. Itu artinya tuh Allahu Akbar, maksudnya Allah besar dalam semua apa yang diputuskan. Kalau Allah mengatakan tutup aurat, mesti tutup aurat. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Makanya itu menjadi Allahu Akbar ini asas akidah umat Islam, yang mana merupakan rukun, salah satu rukun yang asas dalam sembahyang. Kita nak sembahyang Allahu Akbar, nak sujud Allah, nak rukuk Allahu Akbar, nak sujud Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Makanya kita insyaAllah akan membuka benteng, akan merobohkan benteng di barat dengan membaca, dengan bertakbir Allahu Akbar. Hadis ini hadis sahih, mutawatir. Mutawatir. Jangan mengatakan sahih, mutawatir.
lebih 10 sahabat meriwayatkannya. Allahu Akbar. Jadi itu pentingnya kita ini menjaga hati kita ini. Selama kita menjaga, maka Allah akan menjaga kita. Sebab ini merupakan Ka'batullah. Allah hanya melihat hati kita ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat gambaran kita ini, wa ajsamikum, dan jisim kita ini. Walakin yanzuru ila qulubikum, dan dia hanya tengok dari hati kita ni, kepada hati kita ni. Sampai di mana kita bergantung kepada Allah, sampai di mana kita cinta kepada umat Islam yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ila amalikum, dan amalan kita. Jadi itu pentingnya kita ni menjaga masalah hati ni. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Tidak mungkin, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, di dalam hikmah yang 13 ni, dia mempunyai 4 poin yang luar biasa. Saya rasa kita akan paling kurang ni kita menjelaskan 4 minggu. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Satu, am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Dan bagaimana dia berhijrah kepada Allah sedangkan dia dibelenggu dengan syahwat. Tidak mungkin. Am kaifa yatma'u an yadkhula fi hadratillahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Dan bagaimana dia nak masuk ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala? Macam mana? Nak masuk di istana macam mana kalau tidak orang terpilih? Kaifa yatma'u an yadkhula fi hadratillah. Macam mana nak masuk di pangkuan Allah Subhanahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, tak mensucikan diri lagi supaya bersih daripada dia punya kelalaian. Allahu Akbar. Yang keempat, am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana dia nak mengkhayal, nak memahami rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dia tak luput lagi daripada kesalahan-kesalahan kecil ini. Kita nak mengatur rahsia Allah, mesti kita jaga diri kita supaya jangan bersalah. Jadi kita masih ada lagi pada poin yang pertama mengenai pentingnya kita menjaga hati ini. Ini baru mukaddimah, insya-Allah taala. Kita akan sambung lagi kalau Allah memberikan kesihatan mengenai peranan akal fikiran kita ini dan hati kita ini. Dulu ada yang hadirin, salah satu hadirin menanya saya, menceritakan tentang realiti akal fikiran dan hati kita ini. Jadi kita insya-Allah kita kemungkinan minggu depan masih masuk lagi, masih menceritakan lagi tentang peranan hati di dalam kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita telah dengarkan ini dan baca jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin wa a'tina afdala mimma tu'ti 'ibadaka as-salihin wa amitna 'ala dinika syuhada wa anta radin 'anna harrim wujuhana 'ala an-nar wa aminna min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna 'indaka minal muqarrabin ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina. Waffiq auladana wa auladal muslimin waj'alhum syufa'a lana yawma liqa'ik. Wahfadh hadhihi al-baldah negara Brunei Darussalam wa sultanaha wa wuzara'ahu wa sa'ir biladil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.